Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nang gure-gure menduk itu. Nanda kalau nunun makin menduk. Masyaallah tabarakallah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'a ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau, tabi'in, ulama mutakallimin, mutaakhirin, dan ulama mu'tabar akhir zaman yang sampai hari ini masih menyisihkan waktu, menyisihkan tenaga untuk terus mengarahkan agar kita senantiasa tercerahkan. Ta'zim yang sama-sama kita muliakan, Allah yarham Abu dan Umi, kita doakan senantiasa agar diberikan tempat terbaik oleh Allah, diberikan balasan terbaik, amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan Abi sekeluarga, Abu Cud sekeluarga, Ayah sekeluarga, dan Khali sekeluarga. Semoga gure-gure kita yang mendung diberikan kesehatan, fil khair wal lutuf wal afiyah, amin. Amin. Juga kepada seluruh para gure-gure, para asatid, gure-gure luntuan, lagi izin untuk sejenak berdiri tanpa menatap, karena sebelum Habibi menjadi juara aksi di Indosiar, sejatinya Habibi juara mimbar di Darul Huda. Mulai dari pidato perpisahan, dakwah umum antar kabilah, bahasa Aceh, bahasa Indonesia, dari sinilah berawal panggung aksi itu. Dari Darul Huda lah berawal langkah dakwah itu. Meskipun harus saya akui, hari ini adalah merupakan panggung yang paling berat dan lebih dahsyat daripada aksi, karena harus berdiri di depan guru-guru. Namun inilah perjalanan tersyahdu, perjalanan untuk bertemu dengan para guru, meminjam apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, hingga kemudian diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Aku akan terus berjalan, aku akan senantiasa berpergian hingga aku bertemu di satu tempat dengan seorang guru, aw amdiya huquba, atau aku akan terus berjalan tanpa henti. Hukub adalah perjalanan yang amat begitu jauh, kata para mufassir. Maka syifa'ul qulub bilika'il mahbub, tenangnya hati dengan bertemu dengan para guru yang begitu kita cintai. Adik-adik santriwan, santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kehilangan semangat. Santri-santri ada yang hilang dari kita. Santriwan santriwati ada sesuatu yang mungkin tidak lagi kita wariskan dari para guru, di mana kita mencontohkan pakaiannya, bukan perjuangannya, gayanya, bukan mujahadahnya. Karena sejatinya baju para guru itu bisa dan sangat mudah untuk ditiru. Namun PR kita hari ini adalah bagaimana meniru langkah-langkah yang selama ini beliau tempuh. Karena sejatinya la yustata'ul 'ilm bi rahatil jism, tidak akan pernah diraih satu ilmu dengan tubuh yang berleha-leha. Wa man ladzah illa ba'da ta'am, tidak ada sukses tanpa proses. Maka hari ini adik-adik sekalian yang sedang, tunggu sekalian yang sedang kita jalani
adalah masa-masa terindah. Banyak alumni yang mengatakan, Fiuro, saat akan kalian sadari, suatu saat akan kalian sadari bahwa masa-masa hidayah itu begitu indah, dan saya tidak ingin kalian menjadi alumni berikutnya yang mengatakan itu. Sadarilah selama masih hidayah, nikmatilah selama masih hidayah, karena begitu kita pulang, begitu kita selesai, tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi yang dapat diubah. Hari ini pena itu masih diberikan, penghapus itu masih diberikan. Maka jika ada yang salah, tulis kembali. Maka jika ada yang salah, hapus ulang. Karena kita kesini untuk memperbaiki diri. Sejatinya kita adalah orang yang bahkan minta ditoro dekat untuk taduri Tuhan laulal murabbi ma'araftu rabbi. Maka sejatinya kita adalah isim nakirah yang jauh dari dikenal dan mengenal. Disinilah, didayahlah kita mengidhafahkan diri kepada para guru yang sudah sampai pada tingkat marifah. Tingkat marifah paling kurun idam tayo obat tingkat taksis. Begitulah jika kita dekat dengan para ulama, jika kita dekat dengan para guru, insya Allah keberkahan hidup akan selalu menyertai kita. Amin amin ya rabbal. Tidak akan sukses seorang santriwan yang di hatinya ada santriwati. Begitu dulu kata para ustaz, kata para guru. Karena hati-hati dengan hati, banyak cita-cita yang terputus karena cinta. Saya harap keberadaan kita di sini adalah untuk mengejar dan mengenal cinta Allah, sehingga kita melupakan cinta-cinta yang membuat kita yang membuat kita jauh dari cita-cita. Dulu, tapi hanya dulu tadi. Haiwan loh gitu. Semua yang saya rasakan tentunya dirasakan oleh para guru. Podoblah, puasa wajib yo. Jadi puasa kan wajib mulang po dua malam. Iban cara mulang berarti kagom guregom murid gom. Jadi gure dikulun dan itu yang baik itu boleh keamanan kan. Begitu ketahuan kagak kena diram. Nah, tong kena diram tu, nah. Tong diram tu tidak boleh disebutkan. Menjaga kode etik jurnalistik. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah pengalaman di Darul Huda. Apa yang bisa saya kenal? Setiap langkah adalah zikir. Setiap langkah adalah waktu yang tidak terbuang sia-sia. Dan Tuhan, kalau bisa ada yang bisa saya titipkan kepada adik-adik santriwan-santriwati, setiap perjalanan dari bilik dan Tuhan di nomor 4 Musala Baru, bilik bahasa Arab, dari bilik ke masjid zikirnya khusus, dari masjid ke dapur zikirnya khusus, dari dapur ke kamar mandi zikirnya khusus. Jadi di setiap perjalanan dan Tuhan sisipkan satu zikir khusus. Maka saya rasa tidak ada masa-masa di mana saya merasa dekat dengan Allah, di mana saya merasa dekat dengan para guru, kecuali di Darul Huda. Disinilah saya mengenal hidayah sesuai dengan namanya. Ini adalah Darul Huda, kampung orang-orang yang mendapatkan hidayah, tidak hanya bertambah ilmu. Man yazdada ilman wa lam yazdad huda. Siapapun yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah dekat dengan Allah, lam yazdad minallah illa bu'da, maka sejatinya tidak ada yang bertambah kecuali jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan dekat duduk di antara para masyayikh, duduk di antara para guru, kita juga senantiasa akan dekat dengan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, Lontong sampaikan, datang saya ke Abu Serambi Aceh. Abu menyelonjak ikut santri pulut Tuan Pegah. Kata beliau, sampaikan dua saja, bahwa ilmu itu tidak akan berkah kecuali dengan amal.
maka begitu kita tahu, kita amalkan, insyaallah keberkahan ilmu itu ada. Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, man sami'al kalam liyukallima ma'an nas. Siapapun yang mendengarkan satu faedah, satu ilmu untuk dibicarakan kepada orang lain, razaqallahu fahman yukallimu bihin nas, maka Allah akan memberikan dia pemahaman agar mudah berbicara dengan orang-orang, mudah menyampaikan dakwah, mudah menyampaikan faedah. Tetapi man sami'al kalam liyu'amila bihillah, siapapun yang ketika mendengarkan satu faedah berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah, razaqallahu fahman yunaji biha rabbah, maka Allah akan memberikan dia satu pemahaman yang dengannya dia semakin dekat dengan Allah. Maka setiap kita mendengarkan kebaikan, semoga itu menjadi pintu untuk kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah disiplin, dan saya rasa tidak ada daya yang lebih disiplin dari Darul Huda. Maka luntuan rasa disiplin kita sudah miliki, amal insyaallah begitu kita tingkatkan, sukses di dunia, sukses pula di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.